Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sobat sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahkamah Konstitusi atau MK berencana untuk memisahkan proses penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Pemeriksaan akan dilakukan sendiri-sendiri apabila kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, kemudian Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sama-sama melayangkan gugatan. Ya, tetap kami bedakan pemeriksaannya nanti sendiri-sendiri. Begitu kata Ketua MK Soehartoyo saat ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta kemarin. Soehartoyo Sobat Sewot mengatakan bahwa rencana tersebut sesuai dengan tahapan yang tertera dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Beliau juga membuka kemungkinan bahwa Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang 2 kali dalam sehari, yakni 1 sidang untuk masing-masing perkara. Soehartoyo juga mengungkapkan alasan penanganan perkara secara terpisah tersebut, bahwa hal itu merupakan inisiatif para hakim MK, bukan keinginan dari pemohon perkara. Kemudian baik yang datang dari paslon 02 maupun gugatan yang diajukan oleh kubu paslon 03. Selain itu, upaya pemisahan penanganan perkara dinilai dapat berpengaruh pada proses pembuktian, Sobat Sewot. Soehartoyo mengatakan pemisahan dilakukan agar lebih sederhana dan pendalamannya kemudian bisa tidak tumpang tindih dalam pemeriksaan, sehingga dalam penilaian setiap pembuktian itu kemudian bisa lebih mendapat gambaran yang lebih komprehensif. Meski dipisah, Soehartoyo menegaskan bahwa durasi penanganan perkara PHPU Pilpres tetap selama 14 hari sebagaimana diatur dalam undang-undang. Soehartoyo mengatakan Mahkamah Konstitusi optimis dan akan menangani perkara PHPU dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang telah ditentukan tersebut. Mahkamah Konstitusi, kata Soehartoyo, siap bekerja 2 kali lipat ketimbang 2019 jika jumlah perkara PHPU yang dimohonkan lebih dari 1. Diketahui Sobat Sewot bahwa Pilpres 2019 hanya diikuti oleh 2 pasangan paslon. Sedangkan Pilpres 2024 diikuti oleh 3 paslon Capres-Cawapres. Adapun Soehartoyo tak mau berkomentar ketika ditanya soal permohonan kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yakni kubu Amin, yang meminta agar pemungutan suara Pilpres diulang tanpa keikutsertaan Gibran Raka Buming Raka, calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Itu sudah substansi, nanti baru kita sikapi kalau sudah dipersidangkan. Sedangkan sekarang belum boleh dikomentari. Kami juga belum membaca permohonannya, tutur Ketua Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini baru kubu Amin yang telah mendaftarkan permohonan PHPU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan PHPU yang diajukan pasangan Amin telah terdaftar dengan nomor 0101 AP3 strip PERES garing PAN .mk garing 03 garing 2024. Sementara itu, Sobat Sewot, kubu paslon nomor urut 3 Ganjar dan Mahfud MD sampai hari ini belum mendaftarkan permohonan PHPU Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya Sobat Sewot, publik menilai bahwa gugatan hasil Pilpres 2024 merupakan salah satu kesempatan Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan citra dan kepercayaan publik.
Akankah MK menjadi lembaga seremonial belaka atau mahkamah kalkulator? Kemudian sementara sejauh ini MK masih disebut publik sebagai mahkamah keluarga. Nah, pasangan Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar resmi mengajukan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Tetapi mengingat rapor lembaga itu, apakah MK masih kredibel untuk menangani sengketa pemilu presiden dan pemilu-pemilu lainnya gitu. Nah, pakar hukum tata negara Ibu Bivitri Susanti Sobat Sewot mengaku dirinya masih menaruh kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi meski tidak memungkiri tetap ada keraguan. Sementara juru bicara MK Fajar Laksono mengakui bahwa dalam beberapa bulan terakhir ketidakpercayaan publik terhadap lembaga MK ya itu berada dalam kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, langkah-langkah ke MK ya, langkah-langkah MK ke depan ya kata beliau gitu, penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa Mahkamah Konstitusi tetap berada di jalurnya. Karena bagi Mahkamah Konstitusi mustahil eksistensi sebuah lembaga peradilan tanpa public trust, kepercayaan publik gitu. Nah, Komisi Pemilihan Umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 malam mengumumkan kemenangan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2024. Prabowo Gibran meraih perolehan suara terbanyak dengan jumlah 96.214.691 alias 58,58% dari total 164.270.475 surat suara sah ya. Beberapa jam setelah penetapan pemenangan Pilpres 2024 Sobat Sewot, pada hari Kamis yakni tanggal 21 Maret 2024 pagi, tim hukum nasional atau THN Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD secara terpisah mengatakan pihaknya juga akan mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks pemilu 2024, khususnya Pilpres, Mahkamah Konstitusi menjadi sorotan utama semenjak putusan lembaga yudikatif itu tentang gugatan syarat umur minimal Capres-Cawapres pada bulan Oktober tahun lalu, ya, atau yang sering dijuluki putusan 90 atau perkara 90. Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Anwar Osman, pamannya Gibran, memimpin sidang putusan gugatan syarat umur minimal Capres-Cawapres. Dia pun disorot karena dugaan konflik kepentingan yang mengacu statusnya sebagai adik ipar Presiden Joko Widodo, ayah dari Gibran Rakabuming Raka gitu. Nah, perkara yang diputuskan oleh Anwar Osman ini mengenai syarat Capres-Cawapres di bawah usia 40 tahun selama bakal calon pengalaman sebagai kepala daerah. Putusan MK kala itu melanggengkan jalan jalan Gibran, memuluskan jalan Gibran menjadi cawapres gitu. Nah, Anwar Osman sendiri kemudian diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi dan posisinya digantikan Soehartoyo. Salah satu hal yang membuat pakar hukum tata negara Bivitri Susanti masih menaruh kepercayaan kepada Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan itu telah memastikan Anwar Osman tidak ikut dalam menyidangkan sengketa pemilu presiden tahun 2024. Seperti dilansir Tempo, Anwar Osman tidak akan menjadi hakim dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU untuk Pilpres 2024. Hakim-hakim Mahkamah Konstitusi yang akan menangani sengketa Pilpres adalah Soehartoyo sebagai Ketua MK, Saldi Isro sebagai Wakil Ketua MK, Arief Hidayat, ada Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmi,
Pancastaki Fuh ya, Muhammad Guntur Hamzah, Ridwan Mansur dan juga Asrul Sani. Ridwan Mansur Sobat SEO dan Asrul Sani menjadi hakim MK setelah Wahiduddin Adams dan Manahan MP Sitompul Purna Bakti ya. Nah, Bivitri menyebut bahwa putusan 90 atau perkara 90 sering menjadi ukuran dan dua hakim yang menjadi bagian dari putusan itu sudah tidak di Mahkamah Konstitusi. Dia mencontohkan dua putusan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 21 Maret ya, yang menolak gugatan larangan tambang di pesisir dan pulau-pulau kecil. Juga tentang pencemaran nama baik yang diajukan oleh saudara Haris Azhar. Oke, terpisah Sobat SEO, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Bang Ferry Amsari gitu, punya sentimen yang sama. Bahwa beberapa putusan MK terakhir bisa dikatakan cukup progresif karena mengubah pattern atau pola kepatuhan MK kepada partai politik menjadi kepatuhan kepada konstitusi. Sobat SEO yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, kita akan terus update sepanjang 14 hari sidang Mahkamah Konstitusi untuk kalian semuanya, agar kita benar-benar nanti mendapatkan putusan yang seadil-adilnya dari komisi Mahkamah Konstitusi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.